Ya, salam semuanya, kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Kita sampai pada pasal terakhir dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Silakan. Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, pada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, seperti Musa yang dikenal Tuhan, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Berkisah tentang dua hal, yaitu kematian Musa dan kelanjutan kepemimpinan Musa diestafetkan kepada Yosua. Di ayat 1 sampai ayat 8 dan 10 sampai 12 kita mendapatkan di sana tentang kehendak Tuhan yang berkenaan dengan kehidupan Musa, bahwa karena faktor dosa dan tentu ini waktu Tuhan, dia mati, dan akibat Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan orang Israel ketika peristiwa Meribah itu, maka Musa tidak diizinkan untuk menyeberang. Kita temukan di ayat 4, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tapi kemurahan Tuhan dinyatakan pada Musa, itu Musa diizinkan untuk melihat tanah Kanaan ya, dari jauh. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu kita mengingat kemarin pas Keluaran pasal yang ketiga, ketika Musa dipanggil, jelas sekali Musa dikehendaki Tuhan untuk memimpin umatnya, membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, memasuki negeri itu. Oleh karena keberdosan Musa dan Harun, Musa tidak diizinkan, tapi ada kasih karunia Tuhan dinyatakan pada Musa di akhir hidupnya, dia diperkenan untuk melihat negeri itu. Jadi memiliki dengan iman dan meyakini bahwa bukan Tuhan yang gagal, tapi Musa tidak masuk karena keberdosaan itu, tapi ya perjalanan menuju tanah Kanaan akan terus berlangsung dan pasti akan dimiliki oleh umat Tuhan. Dan Musa diizinkan untuk melihat
tanah Kanaan itu. Nah, respon kematian Musa, kita melihat di sana bagaimana orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Ya, memang ini hamba Tuhan besar yang memimpin umat Tuhan. Ya, dari masa dia hidup dalam pengembara 40 tahun, kemudian memimpin selama 40 tahun, bukan waktu yang pendek, dan segala yang baik Tuhan nyatakan kepada umat melalui kepemimpinan Musa, dan pengakuan akan kebesaran Musa ini tampak dari bagaimana Israel menangisi kematian Musa 30 hari lamanya. Dan di ayat 10 sampai 12 Tuhan menyatakan bahwa memang Musa adalah hamba Tuhan yang besar di matanya, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Bahkan dikatakan dalam ayat 12, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Kalau kita ingat peristiwa pemanggilan Musa itu, Musa memberikan alasan untuk menolak panggilan dengan mengatakan bahwa siapa saya, tapi Tuhan menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau dengan segala perbuatan yang ajaib, dan itu dialami oleh bangsa Israel, dilakukan oleh Musa dalam perjalanan kepemimpinannya, baik peristiwa menyeberang Laut Teberau, masalah kebutuhan makan minum, kebutuhan akan daging, demikian juga kemenangan atas perang terhadap bangsa-bangsa yang harus dihadapi bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan. Dan semua perbuatan ajaib itu Tuhan nyatakan dalam pelayanan hambanya Musa, sehingga dikatakan di ayat tadi bahwa tidak ada nabi lain yang dibangkitkan oleh Tuhan atau bangkit dari antara orang Israel untuk menjadi pemimpin yang punya the greatness itu ya, kebesaran itu melebihi dari Musa. Dan akhirnya Musa mati dan dikuburkan. Nah, bagian yang lain yang perlu kita perhatikan di ayat 9 adalah pengganti dari Musa. Dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua anak Nun ini menjadi abdi Musa sejak usia muda. Yosua sudah dilibatkan dalam berbagai tanggung jawab, dari peristiwa bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek dalam Keluaran pasal 16, ketika Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung untuk berdoa pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan di kelompok yang lain, Yosua memimpin bangsa Israel itu orang-orang pilihan untuk berperang melawan Amalek, dan Yosua menjadi seorang hamba yang taat, setia, menunjukkan kualitas dedikasinya, ketaatannya, dan dalam berbagai peristiwa lainnya, termasuk peristiwa besar yaitu pengintaian ke tanah perjanjian itu, 12 orang ke tanah pengintaian itu dan kembali memberi laporan, 10 orang memberikan laporan yang negatif, hanya Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif, bahkan menunjukkan keyakinan imannya bahwa bersama Tuhan orang-orang Kanaan akan ditaklukkan, bersama Tuhan kemenangan disediakan, bersama Tuhan tanah perjanjian akan dimasuki, dan umat Tuhan akan menikmati sebagaimana janji Tuhan itu berlimpah susu dan madu tanah itu. Dan itu beberapa bagian dari bagaimana kualitas kehidupan rohani dari Yosua. Tentu pengetahuan-pengetahuan dia peroleh melalui didikan Musa, lulusan dari ilmu pemerintahan di Mesir itu. Demikian juga berbagai bentuk pelayanan pimpinan yang terjadi dalam pelayanan Musa itu dilihat, dialami oleh Yosua. Ya, proses kaderisasi yang panjang itu sekarang tiba pada saatnya, di mana Musa mati dan Yosua ditetapkan Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, menuntun umat ini menuju ke tanah perjanjian. Di pasal 31 dari Ulangan kemarin sudah kita pelajari,
di sana dikatakan dengan jelas Yosua sebagai pengganti Musa, dan memang Musa mengusulkan pada Tuhan agar umat Tuhan itu tidak dibiarkan tercerai-berai, perlu ada seorang pemimpin, dan Yosua diusulkan oleh Musa untuk menjadi pemimpin. Dan kemudian ayat 7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata padanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Dan kalau kita perhatikan bilangan pasal 27, nampak di sana bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk menumpangkan tangan dan memberikan sebagian dari wibawanya itu kepada Yosua. Dan di ayat pasal 34 hari ini kita temukan di ayat yang ke-9 tadi bahwa Yosua orang yang penuh dengan roh kebijaksanaan, dan Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekarang pun akan dilakukan oleh Yosua, dan bangsa Israel akan mengikuti pimpinan dari Yosua untuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi estafet pelayanan ini suatu keniscayaan, satu pergi, satu Tuhan sudah siapkan melalui organisasi yang panjang dan memberikan segala perlengkapan rohani, wibawa, dan otoritas itu, kuasa, pengaruh untuk memimpin. Dan di saatnya Tuhan menetapkan Yosua untuk mengganti Musa. Nah, bagaimana kepemimpinan Yosua ini terjadi dalam perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian, itu akan kita lihat besok di kitab Yosua. Sampai dengan pasal 34, di akhir kitab Ulangan ini kita dapat menemukan amanat teks, yaitu bahwa Allah memanggil hamba-hambanya dan menetapkan masa pelayanan bagi mereka. Nah, yang kedua, Allah menghendaki setiap adanya kaderisasi pemimpin Kristen, pemimpin rohani yang siap sedia melayani Dia, melanjutkan kepemimpinan dari hamba-hamba sebelumnya. Aplikasi bagi kita, maukah saya dan saudara menjadi hamba Tuhan, pemimpin Kristen yang setia melayani Dia sampai akhir hidup, dan maukah saya dan saudara mengkader pemimpin Kristen untuk kesinambungan visi misi Allah, sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan dilanjutkan hamba Tuhan yang lain, tapi dalam koridor bahwa itu ketetapan Tuhan untuk mengerjakan, melanjutkan pekerjaan Tuhan, sehingga Injil kerajaan Allah tersebar luas, banyak orang mengenal Kristus dan menaruh iman percaya kepadanya. Kita dipanggil semuanya untuk mengerjakan hal ini, dan dengan penuh penyerahan diri, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan mengerjakannya. Dan Tuhan yang memanggil, Dia akan menyertai, memampukan, sehingga pekerjaan Tuhan terus berlangsung dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita selesai dari kitab Ulangan dan ditutup Allah memakai Musa luar biasa dengan tanda dan keajaibannya, dan biarlah kita pun pakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita sambut dengan satu lagu besar, dan ajaiblah karyamu Tuhan. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa
hati dan benalah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah, oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah, oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Layak kudus, layak disembah. Haleluya. Layak disembah. Haleluya. Layak kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh menyelesaikan kitab Ulangan dan kami boleh melihat hamba-Mu Musa yang setia dan terus ada di dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan Yosua yang melakukan perintah Tuhan, ada dalam visi misi Allah untuk membawa umat Tuhan ke tanah perjanjian Kanaan. Dan hari ini Tuhan terus pakai kami semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat, yang setia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan semakin banyak orang yang dibawa ke surga bersama dengan Tuhan Yesus.